Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi biaya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses. Baiklah, akan kami mulai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Sebagaimana diketahui, dalam proses produksi dibutuhkan bahan baku atau raw material, bahan penolong, dan bahan pendukung lainnya. Dan barang siap dijual adalah hasil akhir dari sebuah proses produksi. Kemudian karakteristik produk. Di perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi berlangsung terus-menerus. Kemudian, produk yang dihasilkan standar dan diproduksi secara massal dan reguler. Yang ketiga, biaya produksi dikumpulkan dan dilakukan pencatatan dalam tiap-tiap departemen produksi yang ada pada waktu tertentu. Yang keempat, rumus perhitungan mencari harga pokok per unit produk, yaitu pembagian antara harga produk selesai per periode dengan unit produk yang telah selesai. Yang kelima dan yang terakhir, harga pokok dihitung pada akhir periode tertentu. Manfaat harga pokok proses. 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga produk persediaan, produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Laporan harga pokok produksi. Yang pertama, laporan produk atau schedule kuantitas. Laporan harga pokok produksi yang memberikan informasi mengenai komponen-komponen produk yang masuk dalam pengolahan dan produk yang selesai diolah dalam suatu departemen produksi. Yang kedua, pembebanan biaya. Membebankan harga pokok produksi yang memuat sejumlah biaya produksi suatu departemen selama periode tertentu. Kemudian disajikan dengan membagi jumlah total biaya produk dengan jumlah total produk yang dihasilkan. Yang ketiga, perhitungan biaya. Memperhitungkan biaya produksi dari awal produksi diproses sampai selesai pada departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pembedanya yaitu pengumpulan biaya produksinya. Menurut harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksinya menurut pesanan. Menurut harga pokok proses, pengumpulan biaya produksinya menurut per departemen dan per periode akuntansi. Pembeda kedua yaitu perhitungan harga pokok persatuan. Di harga pokok pesanan, total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Di harga pokok proses, total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya produksi. Di harga pokok pesanan, biaya produksi tak langsung dan biaya produksi langsung. Di harga pokok proses, tidak perlu biaya langsung dan tak langsung. BOP ditetapkan BOP atau jumlah produk satu periode akuntansi. Yang keempat, biaya overhead pabrik. Harga pokok pesanan BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya ditetapkan di muka. Di harga pokok proses BOP, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Selanjutnya, metode biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi barang dalam proses. Ada dua metode biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi barang dalam proses dengan perhitungan unit ekuivalen produksi berbeda. Yang pertama, metode harga pokok rata-rata. Yang kedua, metode harga pokok pertama masuk, pertama keluar atau FIFO costing. Selanjutnya, metode harga pokok rata-rata. Pertama, dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Yang kedua, dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan, barang jadi atau yang ditransfer
ke departemen berikutnya, ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Yang ketiga, harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Selanjutnya, metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya, atau ke gudang, atau dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Perhitungan unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi sama dengan unit selesai ditambah persen PDP akhir. Perhitungan harga pokok per unit. Harga pokok per unit sama dengan biaya yang melekat di PDP awal ditambah biaya pada periode sekarang per unit ekuivalensi. Metode harga pokok FIFO, first in, first out. Setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Yang kedua, produksi ekuivalen sama dengan produksi dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan, ditambah produksi current, ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Kemudian besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan, dibuat jumlah produksi ekuivalen dalam elemen biaya yang bersangkutan. Metode FIFO atau MPKP, metode ini menganggap biaya produksi periode setiap pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus dihitungkan. Perhitungan unit ekuivalensi. UE sama dengan persentasi menyelesaikan PDP awal ditambah unit produk jadi dikurang unit PDP awal ditambah persentasi PDP akhir. Perhitungan biaya produksi per unit, yaitu biaya per unit sama dengan biaya sekarang per unit ekuivalensi. Untuk memenuhi tugas akuntansi biaya kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka dan nama teman saya Irma. Cindy. Tidak kami mulai ya kalau ini mengenai menentukan ini apa ya kayak? Sini ada coklat, bahan baku untuk pembuatan donat ini apa aja gitu? Pastinya tepung, kuning telur, kentang, pastinya kentang, jadi pakai kentang, susu. Cara pembuatannya gimana Kak? Cara pembuatannya bisa semua elemen itu bahan-bahan tadi baru itu dicetak, jadi didiamkan dulu sampai mengembang baru digoreng. Untuk sekali produksi gitu kan Kak, itu jadinya berapa pieces? Dia kalau misalnya kita buat 3 kilo dapatnya 12 lusin, 1 kilonya dapat 4 lusin. Satu lusinnya gitu berapa harganya? Satu lusinnya 30. Berarti per piecesnya berapa? 3.000 karena bahan-bahan dan naik. Kan di sini kakak yang jualan di sini kan Kak. Itu
maksudnya berapa karyawan gitu yang untuk buat planet ini, kira-kira karyawannya apa aja gitu. Terus ada yang pembuatan, terus yang untuk menjualin mesin, menjalani mesin, berarti lebih dari satu ya. Gitu gajinya per karyawan berapa kira-kira? Karena itu kan masih rintis, jadi belum banyak lagi dari satu jutaan per bulan ya. Ada kak, segitu aja sih kak yang berdua. Sebenarnya makasih banyak ya kak. Oh, udah.